Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Rafana Setiawan. Dengan berada kami di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli. Kelompok ini terdapat Paran, Indah Ramadhani, Intan Widya Pratiwi, Miranti Putri Adliani, Risma Suci Karumah. Pengertian pasar secara harifah monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli. Adapun ciri-ciri secara umum: satu, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Tiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam industri. Empat, dapat mempengaruhi penentu harga. Lima, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor timbulnya monopoli. Pertama, adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Keempat, adanya lisensi atau izin. Kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Kurva permintaan dan kekuatan monopoli. Definisi permintaan. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan sendiri diartikan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan jumlah komoditas yang diminta konsumen dengan harga komoditas itu sendiri. Kurva permintaan. Kurva permintaan itu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta pembeli. Kurva penawaran. Penawaran atau supply. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Kurva penawaran. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kebaikan dan keburukan monopoli. Kebaikan pasar monopoli. Satu, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dua, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Tiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Empat, efisiensi dalam pengadaan barang publik. Keburukan pasar monopoli. Satu, penyimpangan alokasi sumber daya. Dua, adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Tiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Empat, adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Lima, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Enam, memburuknya kondisi perekonomian dunia. Kesimpulan, pasar, pasar monopoli adalah kumpulan jumlah pembeli dan penjual yang mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Di dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk, barang, atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Ciri-ciri antara lain pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor timbulnya monopoli. Satu, adanya penguasa bahan mentah sumber daya tertentu. Dua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Tiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, merupakan unsur yuridis. Empat, adanya lisensi atau izin. Lima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Dari ciri-ciri dan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahannya. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.